Mungkin teman-teman sering mendengar fenomena pengakuan warga, pengakuan orang gitu ya, yang mengaku sebagai nabi. Misalnya yang sering mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu Lia Eden. Dia mengaku nabi atau guru spiritual gitu ya. Dan hingga sekarang kayaknya masih ada pengikutnya dan komunitas itu masih eksis hingga sekarang, walaupun beberapa kali dibubarkan. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya mendengar ada nabi dari Banggai yang bernama Ali Taita. Ini sebenarnya kisah lama. Saat kecil saya mendengar kata Ali Taita dan ada satu lagi nama Imam Kolo, tapi ini Imam Kolo dia hanya sebagai imam, tidak mengaku sebagai nabi. Ali Taita ini mempunyai pengikut dan hingga sekarang masih ada. Ali Taita sempat mendalami atau mempelajari ilmu agama selama 5 tahun di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada tahun 1959, Ali Taita ini mendatangi Dusun Sampekonan yang dulunya itu mungkin belum ada namanya ya, karena Sampekonan ini diberi nama atau dikasih nama oleh Ali Taita ini. Jadi pada saat itu di Sampekonan masih ada 20 kakak dan belum menganut agama tertentu. Ya mungkin agamanya animisme ya, menganut kepercayaan tersendiri tapi bukan agama samawi. Nah, si Ali Taita inilah yang mengislamkan 20 kakak ini. Ali Taita adalah seorang imam di kampung itu dan ya semacam guru ngaji lah di kampung situ. Ditokohkan kiai kampung gitu ya. Entah bagaimana asal muasalnya penyebaran bahwa Ali Taita ini adalah seorang nabi. Waktu saya saat kecil, saya selalu mendengar nama Ali Taita ini di pembicaraan orang tua di kampung, di dego-dego atau di tempat ngumpul gitu ya, di depan rumah atau di rumah lah gitu. Saya selalu mendengar orang tua ini menyebut nama Ali Taita. Ya membahas agama pastinya. Ada yang tidak suka dengan itu karena itu bahwa Ali Taita ini sesat. Ada mengatakan bahwa Ali Taita ini tidak nabi tapi sekedar imam di kampung, kiai di kampung yang ada di Sampekonan. Di Dusun Sampekonan itu ada masjid yang didirikan oleh Imam Ali Taita ini. Di belakang masjid itu ada satu gundukan bukit lah gitu ya, yang disusun oleh warga bertahun-tahun, sekitar berapa tahun lagi gitu ya, disusun dari batu. Itulah yang disebut konan. Jadi kalau kita sampai di puncak konan itu, puncak bukit itu, maka kita sudah mencapai konan. Nah, disitulah di bukit itulah yang tempat dijadikan berhaji. Jadi Ka'bah gitu. Kalau mau berhaji ke Mekah, pengikut Imam Ali Taita ini, nabi tanda kutip, Nabi Ali Taita ini berhaji di Sampekonan, di bukit itu, di bukit Konan itu. Pengikut Ali Taita ini konon tiap tahun melakukan haji di Sampekonan itu. Jadi ala-ala berhaji yang ada di Mekah, mereka tidak ke Mekah lagi, tapi pergi ke Sampekonan saja. Itu saya dengar pada saat saya kecil ya, dan beberapa saya cari di internet hanya ada satu video dengan satu tulisan. Saya menemukan
yang mengisahkan tentang Alitaita ini. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Pengikut Alitaita ini sampai sekarang kalau tidak salah itu masih ada di beberapa desa, beberapa titik di Pulau Banggai dengan di Pulau Peling, yaitu di Kabupaten Banggai Kepulauan, itu masih ada yang mempercayai dan menganut bahwa Alitaita ini adalah nabi. Pada saat Alitaita meninggal dan beberapa tahun kemudian, ada anaknya yang mengaku nabi lagi yang bernama Zikrullah. Zikrullah ini anak dari Alitaita dan dia mengaku nabi. Dengar-dengar kata pengakuan dari Zikrullah, dia meneruskan kenabian dari ayahnya. Anaknya Haji Sul kalau saya. Ya, Haji Sul. Haji Osu. Beliau ini terakhir lalu, waktu naik haji terakhir lalu, itu di rumah. Sama-sama sepeda nih. Tiap tahun almarhum ke Osu. Tahun 2000. Semua di sini? Iya, runtuh separuh, Pak. Ya, ini, Pak. Berarti syukur alhamdulillah Bapak sudah sampai Konan, Pak. Oh, sampai Konan. Ya, ini. Ya, sampai Konan itu Pak, ketinggian, Pak. Sampai. Tukang foto ini. Tahun ini? Mana? Ini. Ini dari tahun 50-an. 56 selesai, Pak. 50 penyusunannya dari 52 seterusnya sampai 56 kelar ini. Itu, Pak. Bapak katakan bahwa guru besar Pak Haji Alitaita. Lah, itu, Pak. Jadi pas Pak Haji Arifin Dekode ini bapaknya Pak Ihwan. Ini Salakan. Salakan di mana? Salakan di sini, Pak. Itu Pulau Bakalan di depan Salakan itu, Pak. Ini sejarahnya dari awal, Pak. Pertamanya ini kampung ini, Pak, masih kampung yang tidak punya agama, Pak. Dikategorikan dinamisme dan animisme, Pak. Begitu datang almarhum ini, Pak Haji Alitaita, kemudian dia mandikan tuh masukan Islam ini di tahun 56, Pak. Ini. Nah, jadi begitu, Pak. Jadi kakaknya dulu masih sekitar 20 kalau tidak salah, 20 kakak. Kemudian sampai sekarang sudah 107 kakak sampai sekarang ini, Pak. Begitu. Pak, ada tadi saya lihat ada Nabi Ali. Bisa dijelaskan? Itu, Pak, itu penjelasan artinya itu sebagai penganutnya. Sebagai penganutnya karena yang memang dari awal tidak punya agama, maka ajaran-ajaran itu memang ajarannya itu sesuai ajaran dari kenabian, ya berdasarkan juga dari ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang dibawakan oleh almarhum, berarti dikategorikan Nabi juga, Pak. Begitu. Menurut Masyarakat Konan percaya Nabi ya? Ya, menurut masyarakat di sini, Pak. Iya. Gitu. Kemudian dia kan awalnya guru, Pak. Ya. Kemudian dia mendalami Islam, dia kira-kira 5 tahun kalau tidak salah di Bukit Tinggi, Pak, Sumatera. Ya, begitu kira-kira. Pulangnya dari sini, kemudian dia rubah situasi yang ada di sampai Konan ini, termasuk keluarganya, Pak. Ini tempat ini sendiri apa, bentuk apa ini, Pak, yang sedemikian sehingga dihargai oleh masyarakat? Yang ini bentuknya sejarah, Pak. Sejarah dari orang tua dulu yang sementara dari awal menyusun batu ini, Pak. Sudah berapa kakak yang menyusun ini, tetapi, Pak, itu waktu itu ada usutan-usutan dari luar bahwa mereka ini membuat apa yang tidak benar, Pak, sampai beliau susun bentuk satu sehingga bisa terbentuk ini. Berarti ini sejarahnya, Pak. Begitu barang yang disusun dari awalnya ditubruk, sampai bisa berhasil untuk digunakan menjadi musalla, Pak, tempat ibadah.